Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apa tujuan Ibu dari Cikarang? Cikampek. Apa tujuan Ibu dari Cikampek sampai ke Pesanggerahan Pesona Jagat Alit 2 di Boyolali? Jujur dari pertama mengenal apa jujur setelah mengenal? Tujuan Ibu dari Cikampek ke sini itu tujuannya apa? Tujuannya ya ingin mengenal diri. Ingin mengenal diri. Tidak yang lain. Tujuannya mengenal diri. Fokus pertamanya itu. Memang ada yang kedua? Ya, ada. Apa itu? Yang keduanya, saya kan Punya masalah pribadi? bukan. Saya tuh nggak tega ngeliat orang-orang di sepanjang jalan yang cuman untuk makan aja harus segitunya, nggak punya tempat tinggal, terus ya sedangkan banyak, bukan satu dua, sepanjang jalan tuh banyak. Saya tuh kadang-kadang nggak bisa ngelihat. Jadi untuk itu Ibu ingin mengenal diri. Ya enggak juga, sebelum mengenal diri juga saya tidak tega ngeliat kayak gitu. Tapi kalau saya bisa mengenal diri, saya bisa membantu, sedikit-sedikit saya bisa membantu mereka. Lah ya, berarti tujuan Ibu mengenal diri kan untuk itu, supaya bisa seperti itu. Sebelum mengenal diri saya udah seperti itu, Pak. Lah terus tujuannya Ibu mengenal diri? Saya dari ditinggal ibu saya selalu mendapatkan hal-hal yang tidak seperti orang lain dapatkan. Saya selalu diberi kemudahan, dan nggak ada kesulitan itu Dalam kehidupan. Udah gitu kan, hidup saya kan mengarahkan saya, kasih sayang ke saya kan sangat luar biasa. Nah, dengan adanya gini berarti kan saya berbalik dong sekarang harusnya. Kecuali saya tidak mengenal ini, mungkin saya tidak tahu. Kalau intinya tahu dan bisa berbalik, kenapa enggak kan gitu. Ibu ada keluarga? Maaf. Ada. Suami? Ada. Suami tahu tentang ini? Tahu. Mohon maaf, Ibu bukan manusia baru. Ibu pernah hidup beberapa abad yang lalu. Di abad yang lalu, Ibu pernah berspiritual, namun spiritual Ibu tidak sampai selesai, dan untuk itu Ibu lahir kembali ke dunia untuk menyelesaikan laku spiritual yang pernah dikaji dulu yang belum selesai. Ada beberapa tipe jiwa-jiwa reinkarnasi. Salah satunya memiliki karakter seperti Ibu. Kehidupannya relatif mudah, lancar-lancar saja. Dan setiap kali melihat penderitaan orang lain, Ibu tidak sampai hati menyaksikannya, itu tidak sampai hati. Ingin melakukan sesuatu untuk mereka. Terutama ketika Ibu melihat banyak orang di hampir sepanjang jalan
hanya untuk sesuap nasi, mereka sampai melakukan hal-hal yang sebegitunya. Itu hal yang sangat luar biasa. Karena itu, muncul sebuah niatan di dalam diri ibu untuk mengkaji diri. Dengan harapan di luar kesadaran ibu, bisa berbuat sesuatu, bisa melakukan sesuatu hal untuk kebaikan alam semesta, walaupun tidak menyeluruh. Namun tadi, saya sudah mengantarkan ibu bertemu dengan jati diri. Ketika ibu berhadapan dengan jati diri ibu yang sesungguhnya, yang sejatinya, yang sebenarnya, apa yang ibu saksikan? Saya tidak sadar. Kok bisa tahu ibu nggak sadar? Misalnya tuh saya tuh ketemu keluarga aja. Terus? Ketemu keluarga, terus anak-anak. Terus sama orang lain gitu. Tidak kenal orang. Tadi ketika saya antarkan tadi, Iya. yang menurut ibu tertidur tadi, ibu menyaksikan itu. Kayak mimpi gitu, makanya saya bangun. Lah ya, kayak mimpi gitu. Nah, Iya. ibu menyaksikan itu. Itulah kemelekatan ibu. Anak-anak. Ya nggak tahu, yang ibu barusan ibu cerita apa? Ibu menyaksikan apa? Iya, saya tuh keluarga, anak-anak gitu. Anak-anak keluarga aja. Lah ya, itulah kemelekatan ibu. Nah, itulah yang menggagalkan spiritual ibu beberapa abad yang lalu. Makanya diulang kembali. Kemelekatan itu diulangi kembali. Ibu pernah hidup di beberapa abad yang lalu. Nah, di kehidupan yang lalu, ibu itu pernah belajar berspiritual. Pernah berspiritual, namun spiritualnya bukan mengkaji diri. Pernah berspiritual. Namun ibu punya kemelekatan di dalam spiritual itu. Makanya sampai waktunya habis, spiritual ibu tidak selesai. Karena apa? Karena terkendala kemelekatan. Kemelekatannya apa? Lah tadi yang ibu saksikan. Karena kemelekatan itu, ibu tidak bisa menyaksikan jati dirinya sendiri. Karena apa? Karena tertutup oleh kemelekatan. Maka kalau ibu tidak ingin gagal untuk yang kedua kali, sayang sama keluarga tidak salah ibu. Tidak salah. Cinta keluarga juga tidak salah. Namun jangan dijadikan kemelekatan. Karena apa? Karena sebanyak apapun keluarga ibu, mereka masing-masing punya hidup sendiri-sendiri. Iya. Artinya punya peran sendiri-sendiri, punya tanggung jawab sendiri-sendiri yang harus mereka selesaikan sendiri-sendiri. Oke. Apapun alasannya, malam ini ibu berhasil menunggal jati. Maka apapun yang terjadi, dipertahankan. Karena itu jati diri panjenengan sendiri. Terutama kendorkan. Ikatan kemelekatan itu kendorkan sedikit demi sedikit. Sudah, Pak. Makanya ini saya ngasih motivasi. Saya itu ngasih motivasi ibu. Kendorkan sedikit demi sedikit. Kalau sudah, harusnya tadi ibu menyaksikan jati diri ibu sendiri. Buktinya ibu tidak bisa menyaksikan jati dirinya sendiri, yang disaksikan keluarga. Berarti kan belum kendor, apalagi lepas.
Makanya saya beri motivasi dikendorkan sedikit demi sedikit. Dan manunggal jati ini masih belum cukup, Ibu. Iya. Karena manunggal jati harus dipertahankan. Untuk apa manunggal jati kalau hanya semenit, 2 menit, kalau hanya 1 hari, untuk apa? Nah, karena itu manunggal jati harus dipertahankan. Sedangkan cara-cara untuk mempertahankan manunggal jati. Langkah pertama, kendorkan kemelekatan itu sampai benar-benar lepas. Yang kedua, atau langkah selanjutnya, praktekkan atau ibadahkan apa yang Ibu latih selama manekung atau gembleng di pesanggrahan ini, yaitu patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah, dengan konsisten kepada jati diri dan disiplin melakukan patrap samadhinya. Sekarang pertanyaan saya, malam ini spiritual Ibu sudah mencapai puncak, maka tidaklah etis jika tidak bisa menjawab pertanyaan. Karena pertanyaannya ada di dalam puncak yang malam ini sudah Ibu capai. Yang pertama adalah patrap samadhi mijil sowan. Patrap samadhi mijil sowan adalah alat untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, dan kebersihan kelamin atau syahwat, atau kebersihan 3 singgasana jati dirinya Ibu sendiri. Selain alat untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, patrap samadhi mijil sowan juga merupakan ilmu untuk menguasai hidup dan mati. Maka ibadahkanlah patrap samadhi mijil sowan ini dengan disiplin sebelum istirahat tidur di malam hari. Maka pertanyaan saya, untuk melakukan patrap samadhi mijil sowan, langkah-langkahnya terdiri dari apa saja? Coba jawab. Iya? 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 Mijil sowan, Iya? samadhi, Patrap samadhi? patrap samadhi, Iya? Tepat dan lakukan itu dengan disiplin ibunya ya. Yang kedua adalah patrap samadhi mijil sampurno. Patrap samadhi mijil sampurno adalah alat untuk membersihkan ketika otak atau pikiran ternoda, hati atau batin ternoda, kelamin atau syahwat ternoda. Selain alat untuk membersihkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat yang ternoda, atau 3 singgasana yang termomori atau terkotori, patrap samadhi mijil sampurno juga ilmu untuk menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki yang masih hidup, dan menyempurnakan apapun yang panjenengan kehendaki yang sudah tidak hidup.
Maka pertanyaannya, untuk bisa melakukan patrap samadhi mijil sampurno, teknik dan tahapan-tahapannya terdiri dari apa saja? Patrap palungguh pambuko, Iya, patrap kunci, iya, patrap paweling, iya, patrap mijil sampurna, iya, patrap samadhi, iya, samadhi, patrap singkir, iya, kembali ke patrap samadhi lagi, lalu patrap palungguh panutup. tepat. Maka ibadahkan atau praktekkan patrap samadhi mijil sampurno ini tiap-tiap ibu mengalami gelisah atau resah atau ragu, takut atau sakit. Nggih, ibunya. Iya. Yang ketiga, patrap samadhi mijil toto lenggah. Patrap samadhi mijil toto lenggah adalah alat untuk membuka titik hotspot cakra otak, titik hotspot cakra jantung, dan titik hotspot cakra kelamin, atau 3 pintu gerbang singgasana jati dirinya ibu sendiri. Selain alat untuk membuka titik hotspot cakra otak, titik hotspot cakra jantung, dan titik hotspot cakra kelamin, patrap samadhi mijil toto lenggah juga merupakan ilmu untuk mengubah atau menciptakan takdir sesuai yang dimau atau sesuai yang diinginkan. Maka pertanyaannya, untuk bisa melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, maka tata cara atau tekniknya, tahapannya terdiri dari apa saja? Ya, 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 Mijil ya, samadhi, ya, tepat. Maka praktekkan atau ibadahkan patrap samadhi mijil toto lenggah ini dengan disiplin setiap kali bangun dari tidur sesudah istirahat di malam harinya. Paham, Ibu? iya. Di sini ada perbedaan. Dikarenakan ibu berada di ranah manunggal jati, sedangkan lakunya adalah laku suci. Maka patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah itu tidak diawali dengan palungguh pambuko. Palungguh pambukonya berganti menjadi palungguh jati, seperti tulisan di papan tulis di belakang ibu. Paham palungguh jati? Artinya palungguh pambukonya diganti menjadi palungguh jati. Ya, palungguh panutup tetap sama. Oke. Dan perbedaan di patrap samadhi mijil toto lenggah pada pelaku murni dan pelaku suci. Jawaban ibu tadi tentang patrap samadhi mijil toto lenggah itu ada di ranah laku murni. Untuk di ranah laku suci, patrap samadhi mijil toto lenggahnya berbeda. Ya, perbedaannya ada di bagian ini. Perhatikan saya. Begitu bangun dari tidur,
duduk terlebih dahulu. Di dalam duduk ini tidak menutup kemungkinan ibu akan bersaing dengan kebelet pipis. Ya, dalam persaingan ini ibu harus menang. Jangan mau dikalahkan oleh kebelet pipis itu, ya. Begitu duduk, langsung melakukan patrap mijil toto lenggah tanpa palungguh jati, apalagi palungguh pambuka, nggih. Tanpa palungguh jati, langsung patrap mijil toto lenggah. Kemudian paweling, patrap paweling, kemudian patrap kunci, berlanjut ke patrap samadhi. Ya. Di dalam samadhi untuk beberapa menit, 5 menit atau 10 menit. Kemudian melakukan puja dan puji syukur. Di dalam samadhi setelah 5 menit atau 10 menit dirasa cukuplah samadhinya, ya. Dirasa samadhinya sudah cukup, maka akhiri dengan puja dan puji syukur terhadap alam semesta di dalam diri. Contoh dari saya, setelah samadhi dirasa cukup, kemudian mengucapkan, terima kasih ragaku, terima kasih jiwaku, terima kasih sedulur papat kelima pancerku, terima kasih hidupku, terima kasih roh suciku, terima kasih guru sejatiku, terima kasih bapak dan ibuku, terima kasih Mbah Buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan kene, terima kasih kakek Among, Nini Among, terima kasih para leluhurku, sak penduwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak panengen, sak pengiwa, kabeh terima kasih. Terima kasih Ibu Bumi, Bopo Angkoso. Terima kasih Eyang Romo Semono Sastro Hadijoyo. Terima kasih Eyang Ibu Tumirin. Terima kasih Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati. Paham Ibu? Terima kasih spring bednya atau tempat tidurnya. Terima kasih spray. Terima kasih guling. Terima kasih selimut. Terima kasih bantal. Kalau tidurnya bareng suami, terima kasih suami. Oke Bu? Diakhiri dengan terima kasih gelar gulungnya jagat, alam semesta seisinya kabeh. Di dalam puja dan puji syukur tidak menutup kemungkinan otak ibu akan terlintas sebuah pemikiran tentang kegiatan sehari-hari, ya. Jadi kegiatan ibu sehari-hari itu apa? Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan terlintas ketika bersamadhi itu, ya. Dan ketika terlintas pemikiran tentang kegiatan rutin di setiap harinya, perhatikan, puja-puji syukurnya dihentikan, perhatikan dulu, ya, perhatikan. Nah, aktivitas rutinitas ini yang terlintas ini ibu suka enggak? Cocok tidak? Dan ibu mampu melakukan apa tidak? Kalau ibu mampu melakukannya, ibu suka, ibu cocok, tidak perlu di ngapa-ngapain. Lanjutkan puji syukurnya. Namun kalau ibu enggak suka, enggak cocok, enggak mampu melakukannya, ubah sesuai yang ibu suka, ubah sesuai yang ibu mampu. Paham? Maksudnya paham? Di saat bersamadhi apa di saat di saat bersama, perhatikan saya. Nah, ketika samadhi ini sudah dirasa sudah cukup, kemudian melakukan puja dan puji syukur seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, di saat sedang melakukan puja puji syukur ini tidak menutup kemungkinan otak ibu terlintas sebuah pemikiran tentang rutinitas aktivitas di keseharian. Ketika terlintas pemikiran ini, hentikan terlebih dulu puja puji syukurnya. Perhatikan yang terlintas itu, perhatikan.
Ibu suka enggak, terus mampu tidak melakukannya. Kalau tidak suka dan tidak mampu melakukannya, ubah sesuai yang disukai dan kemampuan ibu. Kemudian melanjutkan puja-puji syukur. Kalau ibu suka dan ibu melakukan, bisa melakukannya, mampu melakukannya, tidak perlu diapa-apain, terus lanjutkan puja-puji syukurnya sampai selesai. Paham? Oke. Setelah selesai melakukan puja-puji syukur terhadap alam semesta di dalam diri, kemudian diakhiri dengan palungguh panutup. Sesudah palungguh panutup, benahi tempat tidur dan seperti biasanya. Paham Ibu? Lakukan itu. Lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah dengan teknik laku suci ini secara disiplin dan konsisten. Karena apa? Karena kehidupan pribadi ibu di sepanjang hari ini, di sepanjang waktu, lah ditentukan dari sini. Penentunya ada di situ. Ya. Selanjutnya, malam ini ibu berhasil mencapai puncaknya Telaga Tanjung, yaitu Manunggal Jati. Jika ditanya suami, atau ditanya anak, atau ditanya keluarga lainnya, yang kebetulan mengetahui ibu sedang melakukan patrap samadhi, kalau ibu tidak bisa menjawab, tidaklah etis. Paham? Maka pertanyaan saya, apa itu wahyu pancagaib? Jadi wahyu pancagaib pemberian 5 ruh. Sebagai 5 ruh terdiri dari apa saja? Air, angin, ruhnya Tuhan, api, angin panderi. Coba ulang. Sebagai 5 ruh terdiri dari apa saja? Ruhnya air, ruhnya ruhnya bumi, ruhnya Yang mudah itu mutmainah, alwamah, hidup, amarah, supiyah. Itu yang paling gampang. Kan ibu sering menghadap ke sana kan? iya. Itu. Wahyu pancagaib sebagai 5 ruh terdiri dari mutmainah, alwamah, hidup, amarah, supiyah. Sedangkan hakikat daripada mutmainah, alwamah, hidup, amarah, supiyah, mutmainah ruhnya air, alwamah ruhnya bumi, hidup ruhnya Tuhan, amarah ruhnya api, supiyah ruhnya angin. Kalau sebagai wahyu pancagaib terdiri dari apa saja? Kunci, paweling, paweling, C. Bu, enggak pakai patrak, enggak pakai Iya ini. Pak, lagi menghafal dulu. Lah, nanti kalau ditanya suami menghafal dulu. Ya enggak, Nah iya, di hadapan Bapak tuh semuanya tuh kacau Pak. kok bisa kacau? Ya iya, jadi pada kemana gitu pikirannya. Bukan di hadapan orang lain Pak, beda. Oh, ada saja. Ayo coba, sebagai wahyu pancagaib terdiri dari apa saja? Kunci, Ya,
Patra Paweling. Tupak aja nggak pakai patra. Iya. Kunci, Paweling, Miji, Kelewat. Ulangi. Kunci, Paweling, Asmo, Asmo, terus Mijil, Patra Palunggupan. Patra Palunggu panutup. Coba ngelirik ke sana dulu. Nah, coba terdiri dari apa saja? Kunci, Paweling, Asmo, Mijil, Singkir. Wahyu Pancagaib yang sebagai wahyu Pancagaib panjenengan jawab terdiri dari kunci, Paweling, Asmo, Mijil, dan Singkir. Sebagai 5 roh terdiri dari mutmainah, alwamah, hidup, amarah, supiyah yang berhakikat sebagai ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya Tuhan, ruhnya api, dan ruhnya angin. Masing-masing ini memiliki sikap dan sifat asli bawaannya. Sikap dan sifat asli bawaannya wahyu Pancagaib atau 5 roh ini disebut sebagai wahyu Pancalaku. Maka pertanyaan dari saya, sikapnya wahyu Pancagaib atau wahyu Pancalaku sebagai sikap terdiri dari apa saja? Manembahing kaula Gusti, paling kaula Gusti, buring kaula Gusti, pun manggaake kuasa Nyumangga kekuasaan Gusti bagaimana? Sampurnaning kaula Gusti, sampurnaning katilan urip. Wahyu Pancalaku sebagai sikapnya wahyu Pancagaib terdiri dari manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning pati lan urip. Sedangkan wahyu Pancalaku sebagai sifatnya wahyu Pancagaib terdiri dari apa saja? Pasrah pada Gusti, menerima keputusan Gusti, manggaake keputusan Gusti, merasakan Merasakan dari Gusti, menebar cinta kasih sayang Gusti. Menebar cinta kasih sayang Gusti. Itulah jati diri setiap manusia yang hidup di dunia ini dan sikap sifat aslinya manusia yang hidup di bumi ini. Nggih. Jadi kalau ada pertanyaan tentang itu maka jawabannya seperti itu. Nggih. Yang terakhir. Ini adalah jawaban yang paling komplit. Bahkan ketika jawaban tadi jika dilengkapi dengan yang akan datang ini, seorang pelaku spiritual bisa bersimpuh di hadapan Ibu. Yaitu palungguh jati. Jawaban dari sebuah pertanyaan spiritual tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Maka jawabannya adalah palungguh jati. Sedangkan pertanyaannya, palungguh jati yang merupakan kesimpulan dari wahyu Pancagaib dan sikap sifatnya wahyu Pancagaib tersebut sebagai bagaimana? Jati diri. Iya, seperti apa? Jati diri saya. Seperti
seperti apa? Palungguh jatinya seperti apa? Oh iya. Si kadang kinasihku mutmainah dadian soko kawa sal usule soko sari-sarini banyu sikape manembahin kaula Gusti sipate asrah dumateng Gusti kiblate lan rupane ti manggone tugase handeleng gelar jagat. Ya. Kedua, Awaling kadang kinasihku alwama kedadian soko ari-ari sal usule soko sari-sarini sikape manunggaling kaula Gusti sipate narimo keputusan Gusti tekidul rupane nggone tugase ngrasake gelar jagat. ketiga, Asma sejatine urip kedadiane saka dak urip sal usule saka maha sikape lepuring kaula Gusti sipate nyumbangake sane Gusti tetengah nggone jantung tugase hak nguripi gelar jagat. keempat, Mucil kadang kinasihku aman kedadian saka geti sal usule saka sari-sarini sikape sampurnaning kaula Gusti sipate ngrasake kasunyatane Gusti kiblate kula rupane abang nanggone ana taruna tugase ngrengake gelar jagat. Singkir kadang kinasihku supir kedadian saka pusar asal usule saka sarining angin sikape sampurnaning patilan sipate hanupa asna welas asine Gusti ning tugase hak ngambung jagat suci. tepat. Itulah uraian jati diri. Yang dimaksud uraiannya jati diri atau jati diri kalau diuraikan selengkapnya seperti itu ya. Jadi jati dirinya setiap manusia hidup di dunia ini kalau diuraikan secara lengkap namun singkat seperti yang barusan Ibu nyatakan. Ini jika dijawabkan ketika ada orang bertanya, kamu tadi sedang ngapain? Diberi jawaban seperti itu kalau dia seorang pelaku spiritual. Kalau dia orang umum, beri jawaban seperti yang pertama tadi. Paham ibunya? Dengan seperti itu, nanti ibu mendapat poin tidak dianggap melakukan hal yang sesat. Ya, oke. Selanjutnya, dan ini yang paling penting di dalam mempertahankan manunggal jati, yaitu melakukan ritual patrap samadhi manunggal jati itu sendiri ketika petang hari. Petang hari yang dimaksud ini memiliki durasi waktu sekitar 3 jam. Mulai dari jam 4 sore sampai jam 7 petang. Ya, jam 4 sore sampai jam 7 petang. Terserah ibu mau menggunakan waktu jam berapanya. Apakah setengah 5, atau jam 5, atau jam 6. Yang terpenting jangan dilakukan sebelum jam 4 sore atau sesudah jam 7 petang. Karena itu bukan ranahnya. Ya. Dan ritual patrap samadhi manunggal jati yang dilakukan petang hari ini, selain
bagian daripada mempertahankan Manunggal Jati itu sendiri juga menyangkut kehidupan seluruh keluarga besarnya ibu sendiri. Jadi seluruh kehidupan keluarga besar ibu, nah ini ada di situ. Intinya ada di Patrap Samadhi Manunggal Jati yang dipraktekkan dengan disiplin ketika petang hari. Paham? Maka lakukan dengan disiplin dan tepat. Sarana ritualnya bisa menggunakan dupa, bisa menggunakan minyak wangi. Paham Ibu? Iya. Langkah-langkahnya, karena sesudah beraktivitas sehari penuh, layaknya mestinya mandi kan. Nah, ketika mandi, gunakan patrap mijil sesuci. Kemudian memulai mandi sambil membaca bacaan kunci dari awal mandi sampai selesai berpakaian. Ya, jangan berhenti membaca bacaan kunci sebelum ibu duduk di tempat untuk melakukan patrap samadhi. Setelah ibu duduk siap untuk melakukan patrap samadhi, maka lakukan terlebih dahulu puja puji syukur terhadap alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri yang terlibat sehari penuh dengan jati diri ibu. Contoh dari saya. Ketika sudah selesai mandi, berpakaian, dan siap duduk melakukan patrap samadhi, ucapkan terlebih dulu, terima kasih ragaku, terima kasih jiwaku, terima kasih sedulur papat kalima pancerku, terima kasih hidupku, terima kasih roh suciku, terima kasih guru sejatiku, terima kasih bapak dan ibuku, terima kasih mbah buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan kene, terima kasih kaki among nini among, terima kasih para leluhurku sak penduwur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak panengen, sak pengiwa kabeh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bumi Bopo Angkoso. Terima kasih Eyang Romo Semono Sastro Hadijoyo. Terima kasih Eyang Ibu Tumirin. Terima kasih Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati. Terima kasih. Ya, ini mulai ke perangkat mandi. Apapun yang digunakan ketika mandi itu diterima kasih semua. Contoh, terima kasih odol, sikat, terima kasih sabun, sampo, terima kasih spon, mungkin pakai bedak di situ, lulur, terima kasih lulur, terima kasih air, gayung bak, kran PDAM-nya diterima kasihi, lampu PLN-nya diterima kasihi, anduknya, semua perangkat mandi diterima kasih. Paham Ibu? Setelah semua perangkat mandi dipuja puji syukur, kemudian beralih ke berpakaian. Nah, ketika berdandan ini menggunakan apa saja diterima kasih semua. Misal contoh, terima kasih minyak rambut, terima kasih bedak, terima kasih lipstik, terima kasih pakaian, terima kasih parfum. Semuanya diterima kasih ketika berdandan ini, ya. Setelah berterima kasih kepada perangkat berdandan, kemudian beralih kepada makanan dan minuman. Contoh dari saya, terima kasih semua makanan yang aku makan hari ini. Terima kasih semua minuman yang aku minum hari ini. Terima kasih wedang, mungkin es, terima kasih. Mungkin camilan, snack, terima kasih. Jajanan mungkin. Jamu mungkin, terima kasih jamu. Tidak merokok. Oh, berarti tidak perlu terima kasih sama rokok.
Terus sampai ke terima kasih uang. Kalau mungkin sehari tadi melakukan belanja, terima kasih uang, terima kasih belanjaan. Berlanjut lagi, terima kasih masalahku, terima kasih kepentinganku, terima kasih keperluanku, terima kasih kebutuhanku. Berlanjut, terima kasih rumah, tanah, dan semua perlengkapannya. Jika perlu disebut satu persatu. Terima kasih TV, terima kasih kulkas, mesin cuci, terima kasih, punya motor, terima kasih motor, semuanya. Jika perlu itu, ya. Kalau punya usaha, diterima kasih bentuk usahanya. Kemudian berlanjut kepada keluarga. Terima kasih suami dan anakku. Terima kasih keluargaku. Terima kasih saudaraku. Terima kasih temanku. Sahabatku. Terima kasih guruku. Terima kasih pembimbingku. Terima kasih motivatorku. Kemudian terima kasih seluruh kadang kinasihku. Terima kasih tetanggaku. Berhenti dulu. Ingat-ingat apa yang belum diterima kasih. Misal contoh ingat, oh tadi saya jajan di warung. Jajan pisang goreng di warung. Oh terima kasih pisang goreng. Paham Ibu? Diakhiri dengan terima kasih gelar gulungnya jagat, alam semesta seisine kabeh. Nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nikmati rasanya hasil dari melakukan puja-puji syukur tadi menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup sepuasnya. Setelah dirasa puas, menikmati rasanya hasil daripada puja-puji syukur, kemudian diakhiri dengan palungguh panutup. Selesai palungguh panutup, nah baru memulai ritual. Ritual ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertawasul atau berwasilah atau melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan sedulur papat Kalimo Pancer, namun menggunakan sarana. Karena Ibu tinggal di Cikampek, kayaknya susah itu kalau bakar dupa di sana ya. Ada Pak di atas. Oh boleh, bisa. Oke. Kalau bisa dan tidak apa-apa, maka bacaan dupanya, bacaan untuk membakar dupa sebagai berikut. Sanggalinggo jati arane dupa, winur jati urube dupa, dak jaluk gawemu minangka bektiku maring uripku. Urube dupa gebyar-gebyar umanjing diri pribadiku, tinampan dening sedulur papat Kalimo Pancerku. Kula sowan caos bekti badhe nyuwun tambahe pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Bisa bakar dupa ya? Oke. Ya bisa lah. Ya, bisa, kalau bisa sudah. Setelah selesai membakar dupa, diletakkan, ya, dupanya diletakkan, kemudian memulai patrap palungguh jati, ya, patrap palungguh jati. Sesudah palungguh jati berlanjut ke patrap kunci 7 kali, kemudian berlanjut ke patrap samadhi. Di dalam samadhi, teknik dan tata caranya sama persis seperti yang panjenengan latih selama manekung atau gembleng.
Yaitu langkah awal menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Itu langkah awal ya. Namun sebelumnya dipastikan dulu napasnya menggunakan hidung. Dan ketika bernapas menggunakan hidung, ini bisa rileks, santai apa enggak. Kalau enggak bisa rileks, maka ditunggu. Ya, ditunggu sampai napasnya di hidung itu rileks. Nah, kalau napasnya di hidung ini sudah rileks, nah baru menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Disusul dengan menekuk ujung lidah ke atas hingga ujung lidah itu menempel di langit-langit mulut. Hanya dengan seperti itu samadinya, ya. Nanti seiring berjalannya waktu bersamadi, kalau mulut ini dipenuhi dengan air ludah atau air liur, ingat ini ya, berarti tubuh atau raga ibu dalam keadaan kurang sehat. Ya, nah itu ibu nggak usah resah ya. Nggak usah resah, nggak usah menghakimi diri, nggak usah menyalahkan diri. Nah, tinggal lidahnya dilepas dulu, panca inderanya dihentikan dulu. Kemudian air liur atau ludahnya ditelan sembari bersabda, sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Ketika mulutnya sudah kering, diulang lagi. Menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas sembari menekuk ujung lidah ke atas menempel ke langit-langit mulut. Nah, nanti seiring berjalannya samadhi, mungkin otaknya terlintas sebuah pemikiran. Nah, ini kan perhatian di napas putus. Jangan gelisah, jangan resah, apalagi menyalahkan diri. Tinggal dihentikan sejenak, kemudian diulangi lagi dari awal. Menggunakan panca indera untuk memperhatikan napas di hidung dan menekuk ujung lidah ke langit-langit mulut. Seperti itu saja. Ya. Nah, kalau menekuk ujung lidah, mulutnya tidak dipenuhi air ludah atau air liur, berarti tubuh ibu sedang baik-baik saja, sedang sehat. Nah, karena tubuh atau raganya sehat, tidak perlu menekuk lidah ke langit-langit mulut. Cukup gunakan panca indera memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung tanpa menekuk ujung lidah. Ya, kalau tidak ada tanda-tanda keluar air ludah atau liur di mulut, berarti menandakan tubuhnya sehat. Oke, cukup seperti itu. Terus lakukan seperti itu sampai mencapai puncak, yaitu tidak mengalami apa-apa. Tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Secara spiritual disebut-sebut sebagai suwung. Jadi suwung itu tidak mengalami apa-apa. Tidak ada apa-apa, dikarenakan apa-apa tidak ada. Itu adalah puncaknya patrap samadhi manunggal jati yang dilakukan petang hari. Nah, kalau di dalam samadhi, ibu tidak mengalami apapun, tidak mendapatkan apapun, berarti patrap samadhi manunggal jati ibu di petang hari berhasil. Oke, ibu paham? Lakukan patrap samadhi manunggal jati petang hari ini dengan disiplin sesuai ranahnya. Ranahnya dimulai dari jam 4 petang sampai jam 4 sore sampai jam 7 petang. Itu ranahnya patrap samadhi manunggal jati tahap kedua. Oke, ibu paham? Oke. Kalau patrap samadhi manunggal jati tahap pertama, yang ritualnya dilakukan petang hari, yang intinya adalah manunggal jati itu sendiri, yang berarti alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri manunggal jadi satu maksudnya. Ya. Dan ritual patrap samadhi mijil toto lenggah yang dilakukan ketika pagi hari sesudah bangun dari istirahat tidur di malam hari.
bisa disiplin, tuh Bu ya, bisa disiplin. Maka ketika ibu kecapean, boro-boro mandi, ya, yang namanya orang capek, langsung tertidur pulas, bangun-bangun pagi. Artinya ndak patrap samadhi, mijil sowan kan? Tidak masalah. Karena apa? Sudah tergantikan di dua patrap yang barusan sudah dibahas. Paham? Dan bisa saya pastikan, patrap samadhi mijil sampurno tidak akan pernah ibu gunakan. Karena apa? Karena tidak mengalami luput. Terkecuali jika dimintai tolong oleh orang lain. Paham ibunya? Manunggal jati. Kalau belum mendapatkan bukti bertemu dengan sang guru sejati, bertatap wajah dengan sang guru sejati, tidak akan menjadikan ego, pamrih, arogan kita mengalami kepuasan. Bener nggak Bu? Ya, manunggal jati kalau belum mendapatkan bukti bertatap wajah dengan sang guru sejati, bertemu dengan sang guru sejati, ego kita, pamrih kita, arogan kita tidak akan puas. Akan ada selalu penasaran, itu akan ada selalu. Maka solusinya harus ada bukti bertemu sang guru sejati, harus ada bukti pengalaman bertatap wajah dengan sang guru sejati. Maka caranya adalah melakukan patrap samadhi manunggal jati tahap kedua. Patrap samadhi manunggal jati tahap kedua ini bisa dilatih kapan saja, mau siang mau malam, mau sore mau pagi. Yang terpenting tidak berbenturan dengan aktivitas atau kegiatan. Sedangkan tata caranya sebagai berikut, perhatikan. Duduk bersila seperti biasanya, layaknya hendak melakukan patrap samadhi. Bisa menggunakan dupa, bisa juga tanpa dupa, tanpa sarana apapun bisa, menggunakan sarana dupa juga bisa. Kalau menggunakan sarana dupa berarti harus membaca bacaan untuk membakar dupa. Kalau tidak menggunakan sarana berarti tidak perlu membaca apa-apa. Tinggal duduk diam, atur napas, santai rileks melalui hidung, lalu palungguh jati. Sesudah palungguh jati, kemudian patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah selesai kunci 7 kali, berlanjut ke patrap samadhi. Di dalam samadhi, gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung dan menekuk ujung lidah ke atas hingga ujungnya menempel ke langit-langit mulut. Intinya patrap apapun samadhinya sama, ya, samadhinya sama. Namun ada penambahan di dalam patrap samadhi manunggal jati. Tandanya yang harus diperhatikan adalah mulut. Ketika menekuk ujung lidah, kalau menekuk ujung lidah, mulutnya tidak dibanjiri air ludah, berarti tubuhnya sehat. Jadi tidak perlu nekuk lidah.
Nah, kalau nekuk lidah, mulutnya dibanjiri air ludah, berarti raganya sedang tidak sehat. Maka biarkan sampai sehat badannya. Ya, itu yang perlu diperhatikan di dalam samadhi. Jadi samadhi di dalam patrap apapun samadinya sama. Jadi langkah awal samadhi tetap nekuk ujung lidah untuk mengetahui, untuk memastikan raga kita itu sehat apa enggak. Ya. Terus melakukan samadhi seperti itu. Nggak perlu itu, nggak perlu ini, nggak perlu macem-macem, nggak perlu neko-neko. Ya. Nggak perlu menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan, nggak perlu, semuanya nggak perlu. Cukup menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung sembari menekuk ujung lidah ke langit-langit mulut. Kalau mulutnya tidak banjir ludah, berarti tidak perlu menekuk ujung lidah. Cukup menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Di dalam samadhi patrap, di dalam patrap samadhi manunggal jati tahap 2 ini, yang perlu dilatih oleh panjenengan adalah kesadaran takut, kesadaran ragu, kesadaran bimbang, kesadaran gelisah. Nah, ini yang harus panjenengan latih, ya. Ketika sedang bersamadhi, otaknya berpikir itu, berpikir ini. Nah, ini panjenengan resah enggak? Gelisah enggak? Terganggu enggak? Ketika digigit nyamuk, nah ini jenengan resah enggak? Gelisah enggak? Samadhi digigit nyamuk itu resah apa tidak? Gelisah apa tidak? Di dalam prosesnya, jika samadhi panjenengan berhasil, maka panjenengan akan kehilangan napas. Arti maksudnya kehilangan napas, itu panjenengan tidak bisa merasakan napas panjenengan. Jadi seakan-akan panjenengan itu tidak bernapas. Dan ketika mengalami kehilangan napas, ini panjenengan takut apa tidak? Ya. Ketika mengalami kehilangan napas, ini panjenengan, kesadaran panjenengan itu mengalami takut apa tidak? Mengalami curiga apa tidak? Nebak-nebak apa tidak? Penasaran apa tidak? Kalau tidak, maka panjenengan akan berlanjut ke langkah berikutnya, yaitu kehilangan detak jantung. Dan ketika panjenengan mengalami detak jantungnya hilang, nggak dapat merasakan detak jantung itu. Jadi seperti berhenti detak jantungnya. Nah, itu kesadaran panjenengan takut apa enggak di situ? Ragu apa enggak? Nyari-nyari apa enggak? Nebak-nebak apa enggak? Penasaran apa tidak? Nah, itu yang diperhatikan, Ibu, ya. Nah, kalau napas hilang, Ibu enggak takut, enggak nyari-nyari, enggak penasaran, enggak nebak-nebak, jantungnya berhenti, Ibu enggak takut, enggak nyari-nyari, enggak nebak-nebak, enggak penasaran, tetap hidup madep mantep, maka Ibu akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu kehilangan tubuh. Tubuhnya itu seakan-akan ringan, hilang entah kemana. Ibu tidak bisa merasakannya. Bahkan kalau membuka mata, tubuhnya hilang, nggak dapat lihat. Nah, ketika mengalami itu, kesadaran Ibu itu takut apa enggak? Ragu apa enggak? Nebak-nebak apa enggak? Nyari-nyari apa enggak? Penasaran apa enggak? Nah, itu yang dilatih, Bu, ya. Kalau tidak, tetap hidup madep mantep, walaupun kehilangan seluruh jasad, Ibu tetap hidup madep mantep, tetap tidak berhenti terus melanjutkan samadhi, maka Ibu akan menyaksikan manunggalnya antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Diawali dengan tanda ada sesuatu di dalam diri Ibu. Ada sesuatu di dalam diri Ibu yang semakin lama sesuatu itu semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar hingga penuh seluruh tubuh.
Manakala ibu mengalami hal seperti itu, maka hentikan panca indera yang tadi memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Nah, itu ibu hentikan dan bebaskan. Setelah nafasnya bebas, panca inderanya bebas, condongkan badan ke depan. Perhatikan sini, Bu. Condongkan badan ke depan seperti ini. Ini dikira-kira karena yang mengetahui keseimbangan tubuh adalah ibu sendiri. Jadi jangan terlalu jangan terlalu ke bawah, jangan juga terlalu ke atas. Yang mengetahui keseimbangan ini adalah diri kita sendiri. Jadi tekuk badan ke depan dengan seimbang. Kemudian tarik napas melalui hidung panjang dan pelan. Pakai hidung. Ya. Tahan untuk sedetik, 2 detik, 3 detik, atau 5 detik. Kemudian keluarkan napas panjang pelan melalui mulut. Sembari membungkukkan badan ke depan. Kemudian tarik napas lagi dari hidung panjang, sembari bangun badannya, diikuti dengan badan, diikuti dengan gerakan badan, supaya napas ini tidak terganggu, Ibu ya. Tarik napas dari hidung panjang pelan, hentikan beberapa detik, keluarkan napas panjang pelan melalui mulut, tahan 1 detik, 2 detik, kemudian tarik lagi pakai napas, pakai hidung sampai 3 kali. Setelah 3 kali, bebaskan totalitas. Bebaskan totalitas. Ketika ibu membebaskan semuanya secara totalitas, bersamaan dengan itu, ibu akan menyaksikan kemanunggalan antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Dan itu sebuah anugerah atau kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Paham, Ibu? Ini jangan main iya-iya saja, Bu. Benar ya? Iya. Ya. Kalau ibu bisa berhasil di dalam melatih diri untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati tahap kedua ini, maka patrap samadhi manunggal jati tahap kedua ini bisa diubah untuk menemui sang guru sejati, yaitu patrap samadhi manunggal jati tahap ketiga. Itu untuk bertemu atau menemui sang guru sejati supaya bisa bertatap wajah dengan sang guru sejati. Paham, Ibu? Namun harus dilatih dulu di patrap samadhi manunggal jati tahap kedua. Yang dilatih apanya? Yang dilatih adalah kesadaran takut, kesadaran ragu, kesadaran cemas, kesadaran nebak-nebak, kesadaran penasaran, kesadaran mencari-cari. Itu yang perlu dilatih. Kalau di patrap samadhi manunggal jati tahap kedua sudah tidak takut lagi, tidak ragu lagi, tidak cemas lagi, tidak penasaran lagi, tidak mencari-cari lagi, maka patrap samadhi manunggal jati tahap 2 ini bisa diubah menjadi patrap samadhi manunggal jati tahap 3 untuk menemui sang guru sejati. Prosesnya sama persis, kejadiannya sama persis, pengalamannya sama persis, hanya berbeda pengaturan napasnya. Paham, Ibu? Tadi pengaturan napasnya sesudah bersamadhi. Kalau patrap samadhi manunggal jati tahap 3, pengaturan napasnya ada di awal sebelum samadhi. Jadi ngatur napas dulu baru samadhi. Semuanya persis, semuanya sama. Paham? Namun kalau masih punya kesadaran takut, ragu, bimbang, penasaran, nyari-nyari, nebak-nebak, cemas, jangan sekali-kali mengubah pengaturan napas di awal sebelum samadhi. Karena mengubah pengaturan napas menjadi awal sebelum samadhi berarti patrap samadhi manunggal jati tahap 3 yang klimaknya adalah bertemu sang guru sejati. Nah, ini kalau dilakukan masih punya kesadaran takut, bahaya. Paham?
Benar paham Ibu? Paham. Ada pertanyaan Ada. tentang Mana saya pulang kerjanya jam 7. pulang kerjanya jam 7 malam. Sebenarnya melakukan patrap samadhi manunggal jati tahap pertama itu tidak harus berada di ranah 3 jam antara jam 4 sore hingga jam 7 petang. Bisa saja dilakukan sebelum jam 4, bisa saja dilakukan sesudah jam 7. Namun tidak berkait dengan kehidupan keluarga besar. Gitu. Tidak berkait dengan kehidupan keluarga besar. Nah, kalau ingin mengaitkan seluruh kehidupan keluarga besar kita, maka kita harus berani melakukannya di dalam ranah patrap samadhi manunggal jati tahap pertama. Jadi, ya terserah kita. Gitu, terserah kita. Susah ngaturnya. Pak, sebelum selagi masih kerja nih tahun sekarang, ngelakuinnya nggak di ranah jamnya. Nah, kalau sudah teratasi ya mungkin nanti balik ke ranah yang sesungguhnya gitu. Iya, bisa. Sementara jadi jamnya tidak pada waktunya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Ada. Tentang Puja-puji syukur. Yang puja-puji syukur itu kan Bapak mah nggak pakai terima kasih teman-temanku, saudara-saudaraku yang melecehkanku, yang mencari alasanku, itu nggak usah dipakai lagi. Saya pakainya simple, padat. Terima kasih masalahku. Nah, itu Kak, terima kasih. Masalah ini kan kalau dikupas Ya. termasuk teman-teman yang membenci kita, membuli kita, masuk di situ kan? Jadi nggak pakainya yang simpel aja. Iya, pakainya yang simpel. Ya nggak etis lah kita menyebut-nyebut itu. Teman-teman yang membuli aku, nah itu sama saja dengan mengorek-ngorek luka. Iya Pak, selama ini saya masih pakai metode itu Pak. Singkat itu masalahku, terima kasih masalahku. Nah, masalah ini kan banyak. Iya, sekarang nggak pakai lagi. Masalah ini kan kalau dijabarkan banyak, termasuk yang membenci kita, yang merugikan gitu, banyak itu namanya masalah kan. Termasuk utang itu juga kan, sakit itu kan masalah. Jadi kita ambil simpelnya aja. Jadi tanpa menghakimi isinya masalah itu tadi. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Sebenarnya ada sih. Nah, apalagi? Kalau berdoa itu bagaimana Pak? Berdoa? Iya. Sama siapa? Oh iya, nggak usah berdoa lagi ya Pak ya? Ibu mau berdoa sama siapa? Ya maksudnya teh buat anak-anak gitu Pak. Patrap samadhi manunggal jati tahap awal. Oh itu udah mencakup semuanya. Kan kehidupan seluruh keluarga besar itu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Sudah itu aja yang ditanyakan. Yang penting banget itu. Nah, kalau tidak ada berarti selesai sudah motivasi dari saya langsung terkait laku suci mempertahankan jati diri atau manunggal jati serta teknik-teknik mempraktekannya. Nggih, saya ucapkan selamat, malam ini panjenengan berhasil manunggal jati. Maka dimulai malam ini juga panjenengan bebas dari aturan manekung atau aturan gembleng. Nggih. Namun ingat, bapaknya sudah manekung, sudah mulai. Oh, belum. Selagi panjenengan belum pulang, panjenengan masih punya kesempatan untuk memperdalam patrap samadhi di sini. Nggih. Dan ini ada kenang-kenangan buku dari saya. Di dalam buku ini
ada ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman tentang arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Oke, komplit. Nah, ketika ada waktu yang luang, senggang, pelajari buku ini. Oke. Oh ya, nanti saya kasih nomornya kadang dari Cikampek. Purwakarta ada nggak Pak? Purwakarta Leret jauh berarti. ada, tapi saya enggak paham, kurang Nggak pernah paham. kadangan di Purwakarta Pak? Pernah. Karawang. Ya, Kerawang itu jadi satu dengan di anu itu sama Pak Rusnata itu. Jadi ada yang dari Kerawang, dari Bekasi, bahkan dari Tambun itu jadi satu dengan kadang di Cikampek Pak Rusnata itu. Gimana? Saya kasih nomornya Pak Rusnata. Iya boleh Pak. Oke, nanti biar bisa ketemu dengan banyak kadang di sana. Iya. Nanti kan bisa sharing-sharing, Iya. terutama ketika kadangan malam Senin Pahing, ya. Panjenengan dari mana bapaknya? Dari Pati Pak. Dari Pati. Ada kadang dari Pati? Kenal kadang di Pati? Oh enggak. Lah tahu saya dari YouTube. YouTube. Nah, tujuannya ke sini mau manekung, gembleng. Sudah dasar-dasarnya sudah dikuasai. Kemarin di rumah perasaan saya apa sampai sini tadi kok ragu lagi. Ya wes, di anu dulu ya, di refresh dulu. Mungkin karena panjenengan capek atau bagaimana, nggih, di refresh dulu nanti.